Buat host, tolong yang lain di mute, yang host tolong dipin si Bang Jeffrey-nya ya, biar gambarnya tidak bolak-balik. Kita mau matiin dulu bang, bentar bang. Ada di mute. Udah? Ayo hostnya Dian, bisa dimulai kali Dian. Halo, halo Dian. Bang Jeffrey cek audio boleh Bang, izin. Cek 1 2. Aman. Oke, aman ya. Ini belum ada respon dari hostnya Bang, mungkin saya dulu awalan mengajukan pertanyaan Bang. Ya ini udah record semua belum? Udah ready belum? Nanti jangan ngulang soalnya. Ready bang. Yang lain? Ya udah yuk. Aman bang, aman. Udah ya, Yuk, tolong mulai di yuk. mute semua ya, tolong ya. Bang Jeffrey, mungkin untuk awalan Ya. kondisi dari Bang Ferry Irawan sendiri saat ini di tahanan Polda Jatim Bang ya, itu seperti apa Bang? Ya, kondisi Pak Ferry sendiri sampai hari ini dalam keadaan yang baik ya. Tapi sekali lagi tetap dengan kondisi yang sama secara psikologis, masih dalam kesedihan yang mendalam. Ada beberapa tekanan yang dia masih pikirkan begitu loh. Karena sekali lagi harapan dari Pak Ferry adalah bagaimana dia bisa bertemu dengan Ibu V dan bagaimana bisa duduk bersama untuk menuangkan masing-masing keinginan begitu loh. Karena sekali lagi Pak Ferry selalu menekankan kepada kami tim penasihat hukum, ini kan perkara rumah tangga. Alangkah baiknya kalau bisa duduk bersama sambil berbicara apa sih keinginan masing-masing begitu. Jadi mencari jalan tengah lah. Di samping memang Pak Ferry juga meminta kepada kami tim penasihat hukum, selain juga fokus kepada upaya perdamaian, juga kita jangan sampai lupa nih dalam upaya proses hukum ini begitu loh. Sehingga kedua hal ini bisa berjalan beriringan. Andai kata bisa diupayakan perdamaian, maka itu yang akan menjadi fokus kami. Tapi kalaupun tidak, kami juga sudah persiapan untuk strategi bagaimana pembelaan kami nantinya kepada Pak Ferry begitu loh. Jadi dua hal ini selalu berjalan beriringan. Tidak pernah kami itu selalu katakanlah di berita mengancam atau apapun lah itu beritanya supaya terjadi perdamaian. Tidak, sekali lagi begini. Upaya perdamaian itu bisa terwujud dengan syarat kan begitu. Hanya ketika kedua belah pihak sama-sama duduk bersama. Nah, di sisi yang lain kita tetap ikutin proses hukumnya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika isu-isu ini semakin berkembang kan, kita tahulah teman-teman bahwa saat ini tuh banyak sekali berita-berita, belum lagi video-video yang kemarin sempat beredar begitu. Itulah yang mengakibatkan Pak Ferry ada keberatan. Nah, oleh karenanya kami ini menjalankan dua hal ini. Kalau memang dalam proses hukumnya kita lalui, di sisi yang lain bagaimana kita juga mengupayakan perdamaiannya begitu. Mengupayakan perdamaiannya begitu. Mengupayakan perdamaiannya begitu. Bang, izin Bang mau nanya. Halo? Halo Bang. Ya, gimana? Bang, tapi kondisi kesehatan dari Ferry Irawan sendiri kan kemarin katanya sakit nih Bang. Seperti apa sih Bang tahap penyembuhannya sendiri dari sakitnya Ferry Irawan sendiri, ataukah ada membaiklah mungkin kondisinya atau masih sakit di rutan atau seperti apa nih Bang?
Kan begini, kalau dalam proses penahanan kemarin, prosedurnya adalah ada yang disebut cek kesehatan. Nah, itu kan dari kedokteran Polda Jawa Timur melalui Kabid Dokes itu sudah menerangkan bahwa Pak Ferry dalam keadaan yang sehat. Tentu kita mengacu kepada apa yang sudah disampaikan oleh Kabid Dokes gitu loh. Nah, sampai saat ini belum ada sakit-sakit yang membuat Pak Ferry perlu dilakukan pembantaran. Itu belum terjadi begitu loh. Tapi kalau menurut dari Kabid Dokes setelah diperiksa dapat melaksanakan proses penahanan dengan baik. Ya, kita ikutin prosesnya. Begitu. Jadi kalau kita mengacunya ya, kita mengacu kepada hasil pemeriksaan kesehatan dari Pak Ferry sendiri, begitu loh. Tapi katanya kan kemarin sempat sakit nih Bang, saat mau ditahan. Mungkin seperti apa sih Bang sekarang kondisinya udah sembuh kah? Kemarin yang sakit itu sakit apa sih Bang sebenarnya Bang? Kan kita bicara kemarin, Pak Ferry itu memiliki riwayat penyakit, ya kan? Apalah saya lupa itu namanya, tapi ada riwayat penyakit. Teman-teman juga sudah paham kan itu. Nah, di sisi yang lain, Pak Ferry juga ada yang disebut sakit asam lambung atau sakit MAH. Nah, kalau itu dua hal itu dinyatakan oleh Kabid Dokes memang dalam keadaan yang sehat, dapat dilakukan penahanan, ya kita mengikuti proses hukum yang sudah ada. Begitu aja. Bang, izin Bang. Kemarin kan Bang Ferry merasa Sorry, keberatan Ibu Seleb atas kayaknya harus foto-foto. di-mute. Gimana? Iya Bang, terkait foto-foto yang beredar, ya kan, yang Mas Ferry merasa keberatan. Apakah sudah ada obrolan langkah hukum terkait video ataupun foto-foto yang beredar itu, Bang? Kemarin kan dari pihak keluarga sudah melayangkan somasi kan begitu dari pihak keluarga ya. Lalu kemudian dari Bang Denny sudah melakukan permintaan maaf dan sudah ada perdamaian. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan terkait dengan podcast ya. Kita bicara terkait dengan podcast. Nah, berkaitan dengan video yang sudah tersebar atau beredar, kami masih mengkaji nih dan kami masih mendalami. Sekali lagi, kami tidak mau fokus dulu terhadap perkara-perkara di luar dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Di luar itu semua menjadi faktor eksternal, menjadi faktor tambahan. Tapi fokus kami adalah bagaimana kami menjalankan proses hukum ini dengan baik, bagaimana kami menyiapkan strategi kami dalam rangka pembelaan nanti ya. Kalau seandainya upaya perdamaiannya sudah tidak mungkin terjadi. Tapi selama upaya perdamaiannya masih mungkin terjadi, maka kami akan tetap mengupayakan upaya perdamaian tersebut. Di sisi yang lain, kami sudah menyiapkan strategi-strategi untuk pembelaan nanti. Begitu. Jadi ya sekali lagi, berita-berita yang beredar itu, video yang beredar, Pak Ferry memang mengatakan bahwa keberatan, apalagi dari pihak keluarga juga mengatakan keberatan. Tapi terkait dengan apa langkah hukum, kami sedang fokus di penanganan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, begitu. Jadi fokus kami saat ini adalah di proses penegakan hukum, kami sedang mengumpulkan fakta-fakta untuk proses nanti pembelaan di pengadilan. Kalaupun kasus ini berjalan sampai ke proses ke pengadilan. Disitulah baru kita akan uji kan, apakah benar bahwa Pak Ferry ini melakukan tindak pidana sebagaimana yang saat ini sedang dihadapi atau saat ini sedang dilaporkan kepada Pak Ferry. Nah itu kan pembuktiannya di ranah persidangan nanti. Sekali lagi, walaupun saat ini Pak Ferry dalam keadaan ditahan, bukan berarti Pak Ferry itu sudah dinyatakan bersalah. Setiap orang itu dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kita pegang asas hukum itu. Sehingga sampai hari ini walaupun Pak Ferry masih dilakukan penahanan, tetapi Pak Ferry belum dalam kapasitas sebagai terpidana atau belum dinyatakan bersalah begitu loh. Maka kita harus tetap menghormati asas presumption of innocence. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah. Itu aja yang kita pegang begitu loh. Sampai kita nanti akan menguji fakta-fakta tersebut di proses persidangan nanti. Sekali lagi, kalau tidak ada upaya perdamaian, begitu. Oke Bang, tapi dari pihak Abang ataupun pihak Ferry, apakah sudah mencoba menghubungi kuasa hukum dari Vena ataupun keluarga Vena Melinda Bang, terkait proses damai? Kemarin kan sudah terkonfirmasi bahwa dari pihak keluarga sudah mengupayakan bagaimana menghubungi atau menjalin tali silaturahmi, menjalin komunikasi. Kan itu sudah terkonfirmasi begitu loh. Nah, itulah yang sedang diupayakan. Di samping itu kami juga sedang mengajukan permohonan kepada pihak Polda Jawa Timur untuk bagaimana mempertemukan kedua belah pihak ini untuk mencari jalan keluar. Apa sih keinginan masing-masing pihak ini?
supaya ketika nanti ditemukan titik tengah, ditemukan jalan keluarnya, apakah masih dimungkinkan upaya perdamaian atau apa aja sih syarat-syaratnya begitu loh. Nanti kan itu bisa dibicarakan, itu yang sedang kami tunggu saat ini begitu loh. Bang, izin Bang nanya Bang. Halo Bang. Ya, kalau kedua belah pihak menginginkan atau paling tidak ketika dari pelapor sendiri yaitu Ibu V menginginkan, ya bisa aja dipertemukan, kan begitu. Makanya kita sedang menunggu begitu loh. Menunggu hari Kamis ini apakah dimungkinkan, apakah ada keinginan untuk menjalin pertemuan itu. Nah, itu nanti tergantung daripada Ibu V sendiri. Kalau memang ada peluang itu lalu dipertemukan, ya kita tunggu nanti apa hasilnya. Jadi kalau ditanya mungkin nggak, ya bisa saja, bisa mungkin terjadi begitu loh. Bang, hal apa sih Bang yang dipengenin kalau misalkan kedua belah pihak ketemu? Hal yang dipengenin dari Ferry Irawan sendiri kalau misalkan ketemu sama Vena sendiri? Tentu yang pertama, kalau memang ada upaya perdamaian, ayolah kita bersama-sama bagaimana menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Tapi di sisi yang lain, kalau memang sudah tidak ada, katakanlah ya tidak ada upaya perdamaian, maka kita fokus di proses penegakan hukum. Tidak ada lagi isu-isu, tidak ada lagi saling membongkar kesalahan satu dengan yang lain begitu. Karena sekali lagi ini kan prosesnya sudah berjalan, proses hukumnya sudah berjalan. Marilah kita hormati proses penegakan hukumnya. Nah, segala sesuatunya itu kan bisa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, sehingga tidak mengakibatkan ada berita-berita yang liar begitu loh di luar sana. Ya harapan kami sih seperti itu, sehingga kami tim penasihat hukum bisa fokus terhadap proses penegakan hukumnya. Kalau sudah tidak ada upaya perdamaian begitu loh. Sekali lagi kami sudah mempersiapkan strategi kami untuk bagaimana nanti melakukan pembelaan di proses pengadilannya. Dan fakta-fakta itu akan diungkap di pengadilan. Dan itu akan diuji. Nah, tempat pengujiannya adalah di pengadilan. Apakah alat bukti ini benar? Apakah alat bukti ini sah? Itu kan proses ujinya adalah di proses pembuktian di pengadilan itu sendiri. Nah, untuk saat ini penyidik itu kan sedang mengumpulkan alat-alat bukti itu untuk menjelang proses ke pengadilan itu. Nah, andai kata ada perdamaian, maka kami akan upayakan nanti keadilan restoratif. Sehingga kami bermohon nanti supaya perkara ini bisa dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Tapi pun kalau tidak ada upaya itu, ya kita fokus di proses penegakan hukumnya. Kita fokus sampai nanti proses di pengadilannya. Betul nggak bahwa Pak Ferry ini melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan saat ini, begitu loh. Bang, tadi Abang menjelaskan bahwa katanya Pak pihak Vena, Bang. Maksudnya Gimana? ketemu nanti di Surabaya ada komunikasi atau seperti apa dengan lawyernya atau seperti apa tim lawyernya dari Vena atau gimana untuk bertemu gitu Bang di Surabaya? Pada intinya kami berharap di hari Kamis itu akan terjadi pertemuan dan masing-masing pihak pada akhirnya bisa menyelesaikan ini secara baik-baik atau kekeluargaan. Itu pada intinya ya. Harapan kami seperti itu. Nah, apa yang nanti akan kami lakukan, ya kami sudah melakukan permohonan itu. Bagaimana nanti bisa dipertemukanlah para pihak tersebut, begitu. Bang, tadi Abang menjelaskan bahwa katanya Ferry ini keberatan atas tersebarnya video yang beredar, Bang. Dan Abang juga bilang katanya akan mempermasalahkan penyebar video itu ke jalur hukum. Artinya kan yang menyebarkan itu kan pihak keluarga juga, Bang. Apa Abang akan menempuh jalur hukum juga, Bang, terhadap penyebar video? Kami tidak mengatakan bahwa kami akan mengambil langkah hukum. Tidak tepat itu. Tadi kami mengatakan, saya mengatakan kami akan mengkaji lagi. Tapi fokus kami adalah di proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana KDRT. Jadi kalau tadi dikatakan kami akan mengambil langkah hukum, mungkin Anda salah dengar, begitu loh. Jadi tadi yang saya katakan adalah kami akan fokus dulu di masalah dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangganya, dan kami juga akan mengkaji begitu loh. Apakah video itu bermuatan penghinaan atau tidak, itu masih dalam kajian. Begitu, tetapi kalau dari pihak Pak Ferry sendiri sudah menyatakan dengan disebarnya video tersebut Pak Ferry keberatan. Kenapa? Karena itu kan video privasi, privat, dikirimkan privat dengan tujuan bagaimana Pak Ferry ini menjalin komunikasi begitu loh. Jadi ya itu aja yang disampaikan oleh Pak Ferry. Iya Bang, ngerti. Maksudnya gini loh Bang, dari pihak keluarganya Ferry sendiri kemarin menyampaikan bahwa
soal video penyebaran itu mereka tidak mempermasalahkan. Gitu loh. Cuman mereka tadinya kan mau mensomasi si Densu kan, tapi kan tidak jadi. Sebenarnya video itu tidak bermasalah buat mereka, Bang, gitu loh. Nah, apakah di sini kan ada ketidaksinkronan antara pihak keluarga Ferry dengan Ferry sendiri, Bang? Bagaimana ketidaksinkronannya di mana tuh? Iya, kan tadi Abang bilang kalau Ferry kan berkeberatan dengan video tersebut kan. Nah, data sementara dari pihak keluarga sendiri bilang tidak mempermasalahkan tentang video itu, tadinya ingin mensomasi Densu. Loh, ya kan? Siapa yang bilang? Begini loh. Ini ada pasal yang terpotong. Bagaimana tadi dikatakan bahwa keluarga tidak bermasalah? Wong keluarga sudah membuka somasi terbuka, kan begitu. Lalu kemudian ada permintaan maaf. Iya kan? Ya. Jadi kalau dikatakan apakah keberatan, tentu keberatan dong. Kalau nggak keberatan, bagaimana mungkin ada somasi terbuka? Kan begitu. Ya, keberatan apa karena tidak ada sudah terlihat indikasi tidak ada jalan damai, makanya Ferry mengatakan keberatan, Bang. Bukan, keberatan. Kita bicara begini, kita jangan langsung dengan keberatan itu berarti kita akan langsung mengambil langkah hukum. Tidak juga, keberatan itu kan sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Pak Ferry menyayangkan sekali, baik itu dari Pak Ferry ataupun dari pihak keluarga. Nah, kemarin kan masalahnya video itu awalnya kan munculnya di podcast. Nah, itulah yang dilakukan somasi terbuka, kan begitu. Lalu kemudian terjadi perdamaian. Untuk yang lain sedang kami kaji, begitu loh. Intinya kami sedang fokus di proses dugaan tindak pidana KDRT-nya. Begitu loh. Jadi untuk yang lain-lain kami masih, bukan kami sampingkan, tapi paling tidak fokus kami sekarang adalah di proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana KDRT tersebut. Dugaan ya, sekali lagi dugaan. Itu fokus kami, begitu loh. Oh ya, jadi artinya hanya sekedar keberatan ya, Bang? Menyayangkan, masih dalam proses menyayangkan dan keberatan. Kalau ditanya bagaimana keberatannya, nantilah. Kita kan masih mengkaji, begitu loh. Oke, Bang. Terima kasih. Udah? Bang, kabarnya hari ini benar jalannya BAP lanjutan, Bang, si Ferry. Siapa sih ini, Bang? Ada BAP tambahan yang sudah dilakukan hari ini, betul. Nah, itu bagaimana, Bang? Hasil dari BAP tersebut seperti apa dan bagaimana BAP tambahan tersebut, Bang? Kalau hasil atau isi dari BAP kita belum bisa buka ya. Nantilah gitu loh. Nah, tetapi kalau apa yang dilakukan, apa pertanyaannya ya terkait dengan kronologis itu aja. Tapi bagaimana isinya ya belum bisa kita ungkapkan itu. Biarkanlah itu menjadi konsumsi penegak hukum, begitu loh. Ada berapa pertanyaan, Bang? Tadi kurang lebih ada 14 sampai 15 pertanyaan lah. Bang Jeffrey, maaf Bang, terkait itu Bang bantahan Ferry. Ferry kan membantah soal KDRT itu, ya kan? Terus dia tuh bisa dibilang si Vena itu kan melakukan rekayasa, Bang. Nah, terus kan akhirnya anduknya diselidiki lagi ya, Bang ya. Itu gimana, Bang, hasil penyelidikannya? Bener dibuktikan itu darah Vena atau seperti apa? Iya, anduk yang ada darahnya itu, Bang. Ya, itu kan terkonfirmasi dari pihak dari kepolisian kan mengatakan bahwa itu adalah dari darah Ibu V sendiri kan. Itu kan sudah terkonfirmasi. Cuman kan begini, kita kan berbicara dugaan pasalnya kan. Kita bicara sekarang dugaan pasalnya apa sih? Penganiayaan kan atau kekerasan fisik ya. Di sisi yang lain juga ada kekerasan psikis. Nah, berkaitan dengan kekerasan fisik, sekali lagi pada waktu itu saya sudah memberikan keterangan atau statement. Kalau benar, sekali lagi ya, kalau benar tulang hidungnya patah dan itu bisa dibuktikan, saya kan siap mundurkan diri. Tapi kalau itu tidak benar terkait dengan tulang hidungnya patah, ya saya berharap bahwa pasal yang diterapkan itu adalah pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT kan begitu. Kenapa kok saya mengatakan pasal 44 ayat 4? Yang pertama sekali lagi, kekerasan yang tidak menyebabkan penyakit. Yang kedua, kekerasan yang tidak menghalangi mata pencarian. Yang ketiga, kekerasan yang tidak menghalangi kegiatan sehari-hari, itu dapat dikenakan pasal 44 ayat 4. Nah, makanya waktu itu saya mempertanyakan,
betul nggak tulang hidungnya ini patah. Kalau memang betul tulang hidungnya patah, maka pasal 44 ayat 1 sudah tepat untuk diterapkan. Tapi kalau memang tidak patah tulang hidungnya, berarti kan tidak ada akibat penyakitnya. Maka saya berharap di pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT. Nah, kalau ternyata tulang hidungnya patah, dan itu bisa dibuktikan bahwa memang tulang hidungnya patah, berdasarkan surat keterangan dokter, ataupun berdasarkan visum ya, sekali lagi, saya siap mengundurkan diri. Makanya waktu itu saya meminta untuk dibuka, supaya tidak ada isu-isu yang lain. Selama ini kan yang berkembang adalah bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan tulang hidungnya patah. Itu yang saya pertanyakan, betul nggak itu tulang hidungnya patah? Kalau memang tulang hidungnya patah, sekali lagi ya, kalau memang tulang hidungnya patah, kami siap untuk mengundurkan diri. Itu satu. Kedua, kalau tulang hidungnya tidak patah, maka kami berharap pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Apa bedanya pasal 44 ayat 1 dengan pasal 44 ayat 4 ini? Yang pertama, pasal 44 ayat 1 itu ancaman hukumannya itu 5 tahun. Sedangkan pasal 44 ayat 4 itu ancaman hukumannya hanya 4 bulan. Kalau diterapkan pasal 44 ayat 4, maka Pak Ferry tidak perlu dilakukan penahanan, begitu loh, karena syarat objektifnya tidak memenuhi. Karena ancaman hukumannya hanya 4 bulan pidana penjara, begitu loh. Sekali lagi, dalil saya adalah kalau memang tidak menimbulkan penyakit ya, yang kedua tidak menghalangi mata pencarian dan tidak menghalangi kegiatan sehari-hari, maka kami berharap pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry saat ini, begitu loh. Itu. Bang, mau tanya Bang, ini kan masalah KDRT adalah salah satu kriminalitas ya Bang. Kenapa sih keluarga ingin berdamai kekeluargaan seperti itu? Saya mau tanya dulu nih, tahu nggak singkatannya PKDRT? Jawab dulu dong. Kekerasan tahu dalam nggak rumah singkatannya? tangga. Iya, apa? Undang-Undang PKDRT itu adalah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di situ kan jelas kata-katanya, dalam rumah tangga, ya. Maka kan pasti ada hubungan keluarga di situ, yang satu rumah. Nah, kalau kita berbicara hubungan keluarga, ketika terjadi sesuatu masalah percekcokan atau ada masalah yang lain, alangkah lebih baiknya memang diselesaikan secara kekeluargaan. Karena sekali lagi ini kan berbicara masalah rumah tangga. Undang-Undang PKDRT, RT-nya kan singkatan dari rumah tangga. Maka ketika ada masalah di rumah tangga, sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ini kembali lagi ya, masing-masing setiap orang itu memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang. Sekali lagi, itu adalah bergantung daripada masing-masing para pihaknya sendiri. Yang kami bisa lakukan adalah mengupayakan, memohon. Tetapi kalaupun itu tidak terjadi, ya kami siap juga untuk menghadapi proses hukumnya. Jadi kalau ditanya kenapa sih kok harus diselesaikan secara kekeluargaan, ya karena ini masih rumah tangga. Begitu. Jadi kita ini berharap kalau memang ini masalah rumah tangga, alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalaupun tidak bisa, alangkah baiknya juga masing-masing pihak menahan diri gitu loh. Makanya kan kita sekarang ini berharap di hari Kamis ini supaya ada pertemuan sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan keinginan masing-masing begitu loh. Siapa tahu masih dimungkinkan upaya perdamaian. Kalaupun tidak, kami siap kok untuk menghadapi proses hukum. Kami sudah menyiapkan kok bagaimana strategi nanti begitu loh. Bang Jeffrey, Bang Jeffrey, maaf Bang, soal yang tadi darah itu. Tapi dari Pak Ferry-nya sendiri gimana sih Bang? Dia mengakui nggak sih kalau misalkan pada saat di dalam hotel itu, emang dia menyaksikan kalau Vena itu benar-benar mengeluarkan darah dari hidungnya? Begini, Ferry-nya membantah. Begini. Berkaitan dengan darah, itu kan sudah terkonfirmasi bahwa betul itu adalah darahnya Ibu V. Tinggal nanti kita buktikan kenapa darah itu bisa keluar. Nanti kita akan hadirkan ahli-ahlinya, ahli kedokteran forensik, ya kan, ahli tulang hidung kah, atau ahli kedokteran hidung, THT, itu nanti akan hadir begitu loh. Mereka lah yang punya kapasitas menjelaskan apa saja sih alasan-alasan hidung itu bisa berdarah, begitu loh. Apalagi kalau memang benar, sekali lagi, apalagi kalau memang benar tulang hidungnya tidak patah. Nanti kita akan pertanyakan kenapa darah itu bisa keluar. Kecuali ternyata hasil visumnya mengatakan tulang hidungnya patah. Nanti kita buktikan kenapa kok bisa patah. Nah, makanya proses itu kan masuknya di ranah pengadilan. Itu kan ranah pembuktian.
Biarkanlah itu berjalan, kita akan nanti masuk ke proses pembuktian, ya kita akan lakukan pembuktian tersebut. Kita akan uji alat bukti tersebut. Kita akan uji fakta-faktanya, begitu loh. Sehingga nanti ketika pengadilan sudah mengambil kesimpulan, apakah itu benar melakukan ataupun tidak benar melakukan, ya itulah nanti ujungnya. Bahwa proses penegakan hukum ini pada akhirnya akan diuji di pengadilan. Bahwa alat bukti ini pada akhirnya akan diuji di pengadilan kalau tidak ada upaya perdamaian, begitu loh. Ya Bang terkait yang katanya Ferry mengancam Vena Bang, mau menyebar video syur mereka waktu di Bogor, itu seperti apa Bang? Itu pertanyaan pertanyaan ngawur itu. Siapa yang bilang ada video syurnya antara Pak Ferry itu? Itu gosip yang sudah terlalu berlebihan lah. Makanya saya minta juga ke teman-teman media, jangan kita menimbulkan gosip-gosip baru. Tidak ada kami pernah mengatakan seperti itu. Yang kami katakan adalah bahwa Pak Ferry itu sebagai manusia juga akan melakukan pembelaan diri pada saatnya, begitu loh. Nah, terkait dengan apa kasus di Bogor belum disampaikan. Siapa yang menghadapi kasus di Bogor juga belum disampaikan, begitu loh. Biarkanlah itu menjadi nanti kalau memang Pak Ferry pada akhirnya merasa terlalu disudutkan, Pak Ferry yang akan menyampaikan, begitu loh. Jadi jangan digiring ke arah ada video syur. Siapa yang mengatakan ada video syur? Ada di Google, Bang. Siapa? Yaitu dari mana sumbernya? Untuk itu kita kan konfirmasi seperti itu. Ya, makanya saya jawab sekarang kan bahwa tidak tepat kalau dikatakan seperti itu, begitu loh. Yang benar adalah Pak Ferry saat ini tidak mau kasusnya ini menjadi berita-berita yang semakin liar. Ada keberatan-keberatan dari Pak Ferry itu sendiri, begitu loh. Makanya kalau ini berita semakin liar, apa salahnya kalau Pak Ferry itu melakukan pembelaan terkait dengan dirinya sendiri, terkait apa yang pernah dia alami, kan begitu. Yang kita sampaikan ini kan fakta bahwa Pak Ferry pernah mengalami itu, gitu loh. Pernah tahu ada peristiwa itu, pernah tahu ada kejadian itu. Itulah yang Pak Ferry akan sampaikan kalau memang nanti beritanya semakin liar. Sebagai upaya apa? Sebagai upaya pembelaan diri. Begitu loh. Jadi tidak ada fitnah, tidak ada ancam-mengancam, tidak. Ini kan disampaikan apa adanya. Sama halnya ketika kuasa hukum dari Bu Fe mengatakan akan membuka sejarahnya Pak Ferry, kan begitu. Apa yang diketahui Bu Fe tentang Pak Ferry? Katanya akan dibuka, kan begitu. Jadi ya masing-masing kan punya. Karena mereka ini kan bagaimanapun hubungan suami istri yang masih sah loh, masih suami istri loh. Tentu masing-masing kan punya nih. Oh, dulu suamiku pernah begini. Oh, istriku pernah begini. Nah, makanya itu yang kami berharap supaya tidak ada pemberitaan-pemberitaan yang semakin liar. Kami berharap jangan begitu loh, stop lah. Ayolah kita bagaimana menyelesaikan ini dengan baik. Satu, kalaupun tidak bisa selesai dengan baik, ayolah kita ikutin proses hukum dengan baik tanpa mengeluarkan lagi isu-isu yang lain, begitu loh. Kan kemarin isunya udah berlebihan. Bayangkan, masa isunya mengatakan bahwa Pak Ferry ini jatuh miskin, nggak punya ongkos pulang, ya kan? Lalu kemudian jago silat, makanya kalau melakukan pemukulan itu nggak ada bekas. Nah, itu kan isu yang perlu kami konfirmasi lagi, begitu loh. Mana ada sih orang pesilat? Saya mau tanya nih, coba deh teman-teman cari pesilat. Ada nggak pesilat yang bisa mukul, tapi tidak meninggalkan bekas? Ada nggak? Pengen tahu saya. Setahu saya pesilat itu kalau melakukan pemukulan, itu efeknya itu akan double, 2 kali lipat daripada orang biasa. Tapi apakah meninggalkan bekas? Coba ditanyakan ke pesilat. Karena setahu kami, setiap pemukulan itu pasti ada bekasnya melalui hasil visum. Nggak bisa orang mukul tanpa ada lebam, itu nggak mungkin terjadi. Itulah yang perlu kami luruskan ke publik. Begitu loh. Supaya tidak terlalu menyudutkan Pak Ferry. Ini kan Pak Ferry seakan-akan di framing jago silat. Kalau jago silat itu mukul orang tidak ada bekas. Nah itu kan perlu terkonfirmasi. Betul nggak bahwa orang yang jago silat ini ketika mukul orang tidak ada bekas lebam, tidak ada bekas pukulannya. Tolong dong, kalau memang betul, ya sampaikan siapa yang menyatakan begitu. Siapa yang bisa mengkonfirmasi bahwa betul seorang ahli silat itu kalau mukul tidak ada bekas lebam. Begitu loh. Itu kan perlu kita luruskan. Walaupun Pak Ferry ahli silat, kalau mukul ya pasti ada luka lebam. Pasti ada lebamnya, kan begitu. Jadi jangan digiring bahwa karena ahli silat nggak ada bekas lebam, berarti
Karena ahli silat itu kalau mukul tidak ada bekas luka lebam. Ya menurut kami sih itu terlalu penggiringan opini lah. Begitu loh. Kalau memang ada ahlinya yang bisa menyatakan bahwa ahli silat kalau mukul tidak ada luka lebam, ya silakan dibuka. Ahlinya siapa yang menyatakan seperti itu? Sehingga kita ini mendapatkan pendidikan yang benar, begitu loh. Jangan cuma menyebarkan kata-kata yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun bisa dipertanggungjawabkan, ayo buka. Siapa yang mengatakan bahwa ahli silat kalau mukul tidak ada bekas lebam, begitu loh. Jadi jangan digiring ke arah yang lain. Lalu yang kedua, mengatakan Pak Ferry jatuh miskin. Nah, saya kan selalu mengatakan, apa sih secara umum ya, apa tabunya sih orang miskin? Apakah ketika seseorang ini menjadi miskin, maka kita ini harus mengucilkan dia? Kan tidak. Jadi jangan kait-kaitkan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Miskin itu apa gitu loh. Apa patokannya orang miskin dan orang kaya, begitu loh. Itu kan sudah arahnya adalah sudah menyudutkan, ya kan? Lalu yang ketiga, tidak ada ongkos. Pulang ke Jakarta harus diongkosi oleh dari pihak anggota, begitu katanya kan begitu. Bisa nggak itu dibuktikan, begitu loh. Karena pada akhirnya pada saat Pak Ferry ini melakukan BAP hari Senin, tanggal 16, Pak Ferry itu kan datang sendiri dengan biayanya pribadi, begitu loh. Jadi tolonglah hal-hal yang seperti itu jangan disampaikan, sehingga itu kan mengakibatkan Pak Ferry ini merasa tersudutkan. Ketika seseorang merasa tersudutkan, tentu seseorang itu sudah nalurinya untuk melakukan pembelaan diri, dalam artian, loh tidak seperti itu, begitu loh. Nah, makanya ayolah kita jangan menyampaikan hal-hal yang seperti itu, begitu. Berarti ada dugaan pihak sana yang menyudutkan Mas Ferry itu sendiri, Bang, dengan statement Abang tadi yang menyebutkan bahwa tidak ada ongkos, tidak ada ini itu, gitu, Bang. Dugaan, Bang, ya, saya garis bawahi dugaan. Teman-teman, nggak usah tanya ke saya, teman-teman kan lebih pintar. Teman-teman ini kan media, teman-teman ini kan wartawan, bisa mengakses berita itu kan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pertama kali mengatakan bahwa tidak ada ongkos? Saya mau tanya dulu nih. Kalau berdasarkan saya yang pernah wawancara, pihak sana, Bang. Iya, siapa? Dugaan ya. Siapa? Dugaan. Iya. PH-nya. Nah, jadi yang seperti itu kan sudah terkonfirmasi oleh teman-teman sendiri. Begitu loh. Jadi yang seperti itu tidak perlu lagi saya jawab. Ingat loh, dalam hukum, yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Lah teman-teman aja sudah tahu kok. Kalau sudah tahu, dan itulah yang teman-teman ketahui, ya sudah, begitu kan. Tapi intinya itu menyudutkan. Bang, mau nanya dong Bang, tapi bener nggak sih dari dulu Ferry Irawan sendiri sudah pengen diceraikan oleh Vena Melinda? Seperti apa sih Bang? Mungkin cerita nggak sih ke Abang? Bagaimana? Bener nggak sih Bang dugaan Vena Melinda sendiri dari dulu mau menceraikan Ferry Irawan? Cerita nggak sih Bang mungkin dari Mas Ferry sendiri? Yang mau menceraikan siapa? Vena Bang. Dari dulu itu kapan? Perkawinannya baru 10 bulan loh. Dulunya kapan? Dulu 2 tahun lalu mereka aja belum menikah. Bagaimana dari dulu? Jejak digitalnya kan ada tuh. Selama 3 bulan ini kita lihat jejak digitalnya. Mereka menunjukkan kemesraan. Jadi kita juga dalam melihat sebuah berita, ya kita harus lihat dong jejak digitalnya. Begitu loh. Jadi kalau ditanya dari dulu, ya dari dulu kapan? Begitu kan? Sedangkan perkawinannya, pernikahannya aja baru berlangsung 10 bulan. Betul nggak? Bang, izin Bang, apakah ada tanggapan dari Ferry Irawan terkait Vena Melinda yang sesudah kejadian ya, 1-2 hari sesudah kejadian bisa tampil di TV ataupun podcast itu seperti apa Bang? Apakah ada tanggapan dari Bang Ferry? Itu kan sudah pertama kali saya berikan tanggapan. Waktu itu kan saya mengatakan, di dalam rilis kita ini, di dalam rilis kami ini, kami kan menyatakan bahwa kalau memang hidungnya tidak patah, kami berharap pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang Pak Ferry hadapi. Kenapa? Karena pada waktu itu saya melihat sendiri bahwa Bu V itu sudah muncul di televisi, begitu loh. Makanya saya berharap pasal 44 ayat 4 ini dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Berkaitan dengan apakah benar tulang hidungnya patah. Kan begitu aja. Ini kan sebenarnya masalahnya simpel. Ini pembuktiannya simpel kok nanti. Ini bukan masalah yang sulit begitu loh. Kita ini kan sudah biasa menghadapi perkara-perkara yang sulit. Nah, menurut kami ini pembuktiannya sederhana nanti. Makanya kami nanti akan siapkan strategi pembelaan dan kami akan uji alat bukti itu di dalam proses persidangan nanti, begitu loh.
Karena sekali lagi bagi kami ini kasus sederhana, mudah pembuktiannya begitu loh. Sorry, interupsi dulu. Ini 1 menit lagi selesai Zoom-nya. Oke, 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan terakhir ya. Cukup kali, Udah? Bang. Udah ya? Iya, cukup. Ya, Bang, saya sedikit sih Bang, terakhir Bang. Bang, Bang, ini kan terakhir Bang, mungkin yang Fenomena soal sering Mbak Vena sekali katanya dia sering minta sekali maaf sama ingin minta cerai gitu, gimana ya Bang? Siapa? Ini kan Fenomena Halo. sering sekali selalu meminta cerai ke Ferry Irawan, itu bagaimana ya Bang? Bagaimana kok tanya ke saya?